Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Aprilia dari kelas 2A NPM 192191001. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang materi kelanjutan dari mata kuliah telah kurikulum Penjas. Materi sekarang adalah tentang kerangka dasar kurikulum 2013. Nah, submaterinya yang akan saya bahas salah satunya ada hakikat kurikulum 2013, ada landasan, prinsip, juga standar kompetensinya. Yang pertama ada hakikat kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini adalah penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi yang menyempurnakan standar kompetensi lulusan dengan dikembangkan sesuai tuntutan kekinian. Disesuaikan dengan tuntutan kekinian Indonesia dan masa depan sesuai kebutuhannya. Nah, penyempurnaan standar ini isinya diuraikan atas kecukupan dan kesesuaian dengan kompetensi. Untuk menyempurnakan standarnya, proses pembelajaran dengan merancang berbasis kompetensi dengan pendekatan sensitif. Penyempurnaan yang terakhir adalah penyempurnaan standar penilaian dengan berbasis proses dan output dengan teknik tes ataupun non tes, yaitu portofolio. Perubahan kurikulum 2013 berwujud pada standar kompetensi lulusan, materi, proses, dan penilaian yang komprehensif. Penjelasannya ada dalam yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tahun 2013 nomor 119, yaitu 1. Kompetensi lulusan yang dapat terkonstruksi secara holistik atau menyeluruh. Nah, yang kedua, didukung oleh semua materi dan mata pelajaran. Yang ketiga, terintegrasi secara vertikal maupun horizontal. Yang dikeluarkan oleh Kemendikbud juga yang keduanya ada materi. Nah, materi dikembangkan dengan berbasis kompetensi sehingga memenuhi aspek kesesuaian dan kecukupan. Juga mampu mengakomodasi konteks lokal, nasional maupun internasional. Yang ketiga ada proses. Proses berorientasi pada karakteristik kompetensi yang bersujud. Ada yang pertama ada sikap. Sikap itu ada menerima, menjalankan, menghargai, juga mengamalkan. Kedua ada keterampilan. Dalam keterampilan ada mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, atau mencipta. Yang terakhir ada pengetahuan. Nah, dalam pengetahuan ada mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta juga. Nah, menggunakan metode yang selanjutnya menggunakan metode pendekatan spesifik karakteristik kompetensi sesuai jenjang, yaitu SD, SMP, SMA. Jenjang SD tematik terpadu, SMP IPA, IPS, SMA juga tematik dan mata pelajaran. Nah, selanjutnya mengutamakan discovery learning dan project based learning. Yang keempat ada penilaian. Nah, penilaian berbasis tes dan non tes, atau juga bisa disebut yang non tes itu portofolio. Jadi menyertakan bukti-buktinya. Yang kedua ada menilai proses dan output dengan menggunakan authentic assessment atau mengukur tingkat berpikir dari rendah hingga tinggi dan proses pekerjaan siswa atau subjek pendidik atau subjek didik. Selanjutnya penilaian raport. Nah, penilaian raport ini memuat penilaian kuantitatif tentang pengetahuan dan deskripsi kualitatif tentang sikap, dan juga keterampilannya disertakan dalam raport. Nah, hakikat kurikulum 2013 ini menginginkan perubahannya yang menyeluruh dalam diri pendidikan. Pendidikan adalah salah satu hal yang mampu mengubah manusia menjadi lebih baik. Sebagai calon pendidik yang baik, juga diharapkan mampu meminimalisir kemiskinan, kebodohan, juga keterbelakangan peradaban.
Nah, konsep perubahannya terletak pada sikap, pengetahuan, keterampilan yang ada dalam kurikulum 2013 ini dinilai secara keseluruhan, tidak terpisah-pisah. Kurikulum 2013 merupakan bekal bagi siswa secara keseluruhan. Bagi siswa sebagai subjek didik untuk meningkatkan kreativitas yang dimiliki siswa, karena posisi siswa ini diberi posisi yang sangat dominan. Yang kedua ada landasan kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini dikembangkan berdasarkan ketentuan yuridis yang mewajibkan adanya pengembangan kurikulum baru. Ada juga fisiologis, ada juga empirik. Nah, yang pertama ada landasan yuridis. Nah, landasan yuridis ini adalah yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SSN. Nah, selanjutnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan. Ada masih banyak yang landasan yuridis tentang kurikulum. Yang terakhir juga saya menyertakan landasan yuridis pengembangan kurikulum 2013 ini itu adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 2010 tentang pendidikan karakter, pembelajaran aktif, dan pendidikan kewirausahaan. Yang kedua ada landasan fisiologis. Nah, landasan fisiologis ini secara singkat, kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Bangsa yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi bangsa yang ada di masa lalu, serta kemudian dikembangkan juga untuk kehidupan di masa depan. Nah, ketiga dimensi kehidupan bangsa, masa lalu, masa sekarang, juga masa depan atau masa yang akan datang. Nah, ketiga dimensi ini menjadi landasan fisiologis landasan fisiologis pengembangan kurikulum. Pewarisan nilai dan prestasi juga di masa lampau memberikan dasar bagi kehidupan bangsa dan individu sebagai anggota masyarakat. Modal yang digunakan dan dikembangkan untuk mengembangkan kualitas kehidupan bangsa dan individu ini yang diperlukan bagi kehidupan masa kini dan berkelanjutan kehidupan masa dan warga negara di masa yang akan datang atau di masa mendatang nanti. Yang ketiga ada landasan empiris. Nah, landasan empiris ini pada saat ini perekonomian Indonesia terus tumbuh di tengah bayang-bayang resesi dunia. Pertumbuhan ekonomi dari tahun 2005 sampai tahun 2008 ini berturut-turut kisaran 5,7%, sampai 2008 itu 6,4%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 ini diperkirakan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN sebesar 6,5 sampai 6,9%. Itu yang dikemukakan oleh Agus W. Martowarjo dalam rapat paripurna DPR nomor 31 tanggal 31 Mei 2012 yang pada saat ini upaya pemenuhan kebutuhan manusia telah secara nyata mempengaruhi secara negatif lingkungan alam. Pencemaran, semakin berkurangnya sumber air, adanya potensi rawan pangan pada berbagai belahan dunia, dan pemanasan global merupakan tantangan yang harus dihadapi generasi juga diarahkan untuk membangun kesadaran dan
kepedulian generasi muda terhadap lingkungan alam dan membutuhkan kemampuan untuk memutuskan pemecahan masalah secara kreatif terhadap isu-isu lingkungan dan ketahanan pangan. Yang keempat ada landasan teori. Kurikulum 2013 ini dikembangkan atas dasar teori. Jadi pendidikan berdasarkan atau standar based education. Itu kalau bahasa Inggrisnya ya. Terus dan teori kurikulum ini berbasis kompetensi pendidikan berdasarkan standar, yaitu pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk sesuai suatu jenjang pendidikan. Bukan kurikulum dikembangkan agar peserta didik mampu mencapai kualitas standar nasional atau di atasnya. Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan dan juga keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah. Tidak hanya di sekolah, berlaku juga untuk masyarakat dan lingkungan di mana yang bersangkutan atau berinteraksi. Nah, kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengembangkan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membangun kemampuan yang dirumuskan dalam SKL. Hasil dari pengalaman belajar tersebut adalah hasil belajar peserta didik yang menggambarkan manusia dengan kualitas yang dinyatakan dalam SKL tersebut. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip kurikulum. Pengembangan kurikulum didasarkan pada prinsip-prinsip. Yang pertama, kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran karena mata pelajaran ini merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi saja. Yang kedua, kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan juga sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar 12 tahun. Maka standar kompetensi lulusan yang menjadi dasar pengembangan kurikulum adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan selama 12 tahun tersebut. Yang ketiga, kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Model kurikulum berbasis kompetensi ini ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, keterampilan psikomotor yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Yang selanjutnya, kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, pengetahuan yang dirumuskan itu dalam kurikulum berbentuk kompetensi dasar dan dapat dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan kaidah kurikulum berbasis kompetensi tersebut. Nah, selanjutnya kurikulum ini dikembangkan dengan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dan kemampuan juga minatnya. Atas dasar prinsip perbedaan kemampuan kurikulum peserta didik untuk memiliki tingkat penguasaan di atas standar yang telah ditentukan itu ada sikap, keterampilan juga pengetahuan. Selanjutnya juga kurikulum berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik juga lingkungannya. Juga kurikulum harus ditanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi juga seni. Selanjutnya juga kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pendidikan ini tidak boleh memisahkan peserta didik dari lingkungannya ataupun dari pengembangan kurikulum yang didasarkan kepada prinsip relevansi pendidikan dengan kebutuhan dan lingkungan. Artinya, kurikulum memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari permasalahan di lingkungan
permasalahan di lingkungan masyarakatnya sebagai konten kurikulum dan kesempatan untuk mengaplikasikan yang dipelajari di kelas dalam kehidupan di masyarakat. Ada kurikulum harus diarahkan kepada proses pengembangan. Juga kurikulum didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Penilaian hasil belajar ditunjukkan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensinya. Instrumen penilaiannya hasil belajar adalah alat untuk mengetahui kekurangan yang dimiliki setiap peserta didik atau sekelompok peserta didik. Submateri yang keempat atau yang terakhir ada standar kurikulum 2013 atau struktur kurikulum 2013 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Pada pasal 1 butir 17 pengertian kerangka dasar menyatakan bahwa tatanan konseptual kurikulum yang dikembangkan berdasarkan standar nasional pendidikan pasal 77A yang isinya adalah isi dan fungsi dan kerangka dasar juga berisi landasan fisiologis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis sesuai dengan standar nasional pendidikan yang digunakan sebagai acuan pengembangan struktur pada tingkat nasional, juga acuan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah, juga pedoman pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang kedua pasal 77B, jadi tentang struktur kurikulum, tentang perorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban pelajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan. Itu dikumpulkan Kemendikbud tahun 2013 nomor 4. Kompetensi yang pertama ada kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi. Yang kedua, kompetensi dasar. Yang kedua adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar, atau mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Ketiga, muatan pembelajaran. Muatan pembelajaran pendidikan anak usia dini berisi program pengembangan pribadi anak. Muatan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar berisi muatan umum atau muatan nasional untuk satuan pendidikan dan muatan lokal untuk satuan pendidikan suatu dengan potensi dan keunikan lokal. Muatan pembelajaran pada tingkat SD, MI atau SDLB sederajat terdiri atas pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni atau budaya, juga pendidikan jasmani dan olahraga. Muatan pembelajaran pada satuan pendidikan menengah terdiri atas muatan-muatan umum atau muatan nasional untuk satuan pendidikan dan muatan lokal untuk satuan pendidikan sesuai dengan potensi dan keunikan lokal. Terus muatan peminatan akademi SMA atau MA atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, juga bahasa, seni, budaya, seperti itu. Yang keempat ada beban belajar. Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Beban belajar di SD atau MI atau sederajatnya masing-masing 30
34 jam setiap minggunya. Sedangkan itu untuk kelas 1, 2, sama 3. Kalau kelas 4, 5, 6 itu masing-masingnya 36 jam setiap minggunya. Nah, jam belajar SD jadi rata-ratanya 35 menit. Kalau belajar beban belajar untuk SMP itu sekitaran 38 jam per minggunya, ataupun 40 menit. Dalam struktur kurikulum SMA ada penambahan jam belajar per menitnya. Jadi jam belajar itu per minggu sebesar 4 sampai 6 jam, sehingga untuk kelas 10 bertambah 38 jam. Untuk kelas 11 dan 12 itu menjadi 42 jam belajar. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar adalah 45 menit. Jadi 1 jam pelajarannya itu 45 menit. Tambahan jam belajar tersebut dan pengurangan jumlah kompetensi dasar, guru memiliki keleluasan waktu untuk mengembangkan proses pembelajarannya yang berorientasi siswa aktif belajar. Proses pembelajaran siswa yang aktif memerlukan waktu yang lebih panjang dari proses pembelajaran penyampaian informasi peserta informasi siswa yang perlu latihan untuk melakukan mengamati, menanya, mengasosiasi, juga berkomunikasi dengan teman-temannya atau dengan gurunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan materi kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.